بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا، جماعين رحمة الله سبحانه وتعالى. Kita mulai majelis kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Di hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid setelah sebulan lebih kita istirahat untuk fokus beribadah di bulan Ramadan. Dan insyaallah sekarang kita akan memasuki bab berkaitan tentang doa dan istighatsah. Qala al-muallif rahimahullah, babu minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairah. Kata penulis, semoga Allah merahmatinya, di antara perbuatan kesyirikan adalah ketika seorang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kita akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari bab ini tentang istighatsah dan doa. Apa perbedaan dari dua hal ini? Disebutkan para ulama, doa adalah permintaan yang dilakukan oleh orang yang derajatnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Doa ini dilakukan oleh orang yang derajatnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Adapun kalau seandainya dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah, ini disebut perintah. Doa atau meminta untuk menunaikan hajat yang dimiliki oleh seseorang, ini adalah ibadah yang paling utama yang mana seorang tidak boleh menyerahkannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu adalah milik Allah.
maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah di dalam masjid-masjid tersebut. Adapun istighatsah, istighatsah ini juga adalah permintaan atau doa. Hanya saja yang membedakannya dari doa, istighatsah ini dilakukan pada waktu-waktu kondisi genting dan darurat. Jadi istighatsah itu maknanya juga doa, yaitu meminta pertolongan atau memohon perlindungan. Hanya saja kalau doa tadi di setiap waktu ketika lapang atau sempit, ketika seorang meminta kepada Allah, maka ini disebut doa. Adapun ketika dalam waktu yang darurat, yang sempit, yang genting, maka ini disebut istighatsah. Disebut istighatsah. Kita akan bahas insyaallah ta'ala dari apa yang dibawakan oleh penulis tentang hukum meminta pertolongan dalam keadaan genting atau istighatsah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada rinciannya nanti insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawlillahi ta'ala ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala pada dalil yang pertama untuk menjelaskan hukum istighatsah dan doa kepada selain Allah. Kata beliau, Allah berfirman, dan janganlah kalian berdoa meminta kepada selain Allah yang sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu atau memberikan keburukan untukmu. Perhatikan di sini, doa itu dipanjatkan oleh seseorang untuk mendapatkan satu dari dua hal. Doa dipanjatkan oleh seseorang kepada yang ia tuju dengan maksud untuk satu dari dua hal. Terkadang seorang itu berdoa untuk mendapatkan manfaat. Seorang berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Namun terkadang seorang juga berdoa untuk dihindarkan dari keburukan. Untuk dihindarkan dari keburukan. Kalau kita paham konsep makna doa ini, maka seorang yang memiliki tauhid rububiyah yang kokoh, yang kuat, maka mustahil dia akan memanjatkan doanya kepada selain Allah. Kita ulangi, hakikat seorang berdoa itu, maksud dan tujuannya satu dari dua hal. Untuk mendapatkan kebaikan yang ia inginkan, atau untuk dihindarkan dari kejelekan yang ia khawatirkan. Dua hal ini, memberikan kebaikan atau menolak keburukan, ini di antara bentuk pengaturan alam semesta. Memberikan penyakit, menurunkan musibah, ini di antara bentuk pengaturan alam semesta. Begitu juga memberikan kebaikan, misalnya dari sisi ekonomi misalnya, Allah menurunkan hujan, dengan hujan ini keluar tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh para petani. Sehingga ketika hujan ini tidak turun,
yang disebut dengan musim paceklik, maka orang-orang akan meminta agar diturunkan hujan. Nah, ini namanya meminta kebaikan. Meminta kebaikan. Dan juga meminta untuk dihindarkan dari keburukan. Karena paceklik yang berkepanjangan ini akan membuat rerumputan habis, hewan ternak kelaparan, yang konsekuensinya suplai makanan untuk manusia pun berkurang. Oke, ini doa dan istighatsah. Kalau seorang memahami hal ini, maka mustahil dia akan berdoa atau beristighatsah kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mungkin ada yang bisa menyanggupinya kecuali Allah. Pada perkara-perkara yang hanya Allah saja yang bisa melakukan hal tersebut. Misalnya, ada sebagian orang datang ke pohon yang dianggap keramat atau kuburan yang dianggap keramat. Mereka datang untuk meminta kesembuhan dengan membawa air 7 kembang misalnya. Dan juga hal-hal yang berbau mistis lainnya kata mereka. Lalu mereka datang bersimpuh di samping batu nisan. Berdoa dengan mengatakan, wahai wali, ini penyakitku udah 3 tahun gak sembuh-sembuh. Maka tolong gimana biar sembuh. Karena katanya selama 3 tahun ini dia berdoa kepada Allah dan juga gak sembuh-sembuh. A'udzubillah. Lalu dia mintanya kepada wali. Ada sebagian yang lain, mereka meminta kepada wali yang paling mulia di sisi Allah yang tidak diragukan kewaliannya. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Masjid Nabawi. Mencari celah-celah di samping Raudhah. Duduk bersimpuh di situ. Lalu dia mulai berdoa, wahai Nabi, wahai Rasul. Ini penyakitku sudah sekian tahun. Gak sembuh-sembuh. Tolong sembuhkan. Orang ini lupa bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal karena sakit. Untuk dirinya sendiri, Rasulullah saja tidak bisa menyembuhkan dirinya. Itu ketika beliau hidup. Lalu bagaimana ketika beliau meninggal? Ketika hidup saja beliau tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Beliau tidak bisa menghindarkan musibah yang menimpa diri beliau. Ketika perang Khaybar di tahun 7 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan seekor kambing yang sudah diracuni oleh wanita Yahudi dan beliau memakannya. Awalnya beliau tidak mengetahuinya sampai akhirnya kambing itu dihidupkan oleh Allah dan berbicara bahwasanya mengatakan ini masmumah, aku ini diracuni. Barulah Rasulullah meninggalkan untuk memakannya, tapi beberapa suap sudah masuk ke dalam tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh sebagian orang. Inilah kejahilan, kebodohan akan menjatuhkan seseorang kepada keburukan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Sehingga kita paham betapa dalam makna dari ucapan seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fi." Aku belajar tentang kejelekan, mempelajari apa itu syirik, apa itu maksiat, apa itu riba, bukan untuk melakukannya, bukan untuk terjatuh ke dalamnya. Tapi aku mempelajari semua kejelekan dan keburukan itu agar aku bisa menghindarinya dan menjauhinya. Karena seorang yang ia tidak mengetahui kejelekan, keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada kejelekan dan keburukan tersebut dalam keadaan ia tidak menyadarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia, wali yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah.
tidak bisa memberikan kesembuhan, tidak bisa memberikan kebaikan kepada manusia yang masih hidup, dan juga tidak bisa menghindarkan keburukan dari mereka. Jangankan kepada manusia yang lain. Kepada diri sendiri saja Rasulullah semasa hidup, beliau tidak bisa melakukan hal tersebut. Allah berfirman, membimbing nabinya untuk mengucapkan tentang hal ini di dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan kebaikan kepada diriku atau menolak keburukan yang akan menimpaku. Itu bukan wewenangku, kata Rasulullah. Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, kata Rasulullah yang Allah bimbing di dalam Al-Quran, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, niscaya aku tidak akan pernah ditimpa keburukan sedikit pun. Kalau aku mengetahui perkara gaib, niscaya aku tidak akan pernah ditimpa keburukan sedikit pun. Tapi karena beliau tidak mengetahui perkara gaib, beliau pun ditimpa kejelekan, keburukan sebagaimana manusia yang lain. Ketika perang Uhud, kepala beliau berdarah, terluka. Kemudian gigi beliau patah. Dan juga di dalam perang-perang yang lain, beliau tidak mengetahui perkara gaib. Dan beliau terkena pedang, beliau tertimpa musibah, beliau sakit, beliau diracuni. Ini hakikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia. Tapi beliau juga sebagai seorang Rasul, utusan dari Allah, yang mana setiap berita yang beliau sampaikan wajib kita benarkan dan kita imani. Dan kita membenarkan serta mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah tidak mengharuskan kita untuk mengatakan Rasulullah ini mengetahui perkara gaib. Ini dua hal yang berbeda. Membenarkan dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah ini satu perkara, dan meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib itu adalah hal yang lain. Ini tidak boleh dicampur adukan. Sehingga di dalam tasyahud kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa makna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba. Apa makna hamba? Makhluk yang diatur, yang diciptakan, diberi rezeki oleh Allah, yang tidak memiliki hak sedikit pun di dalam pengaturan alam semesta, termasuk tentang perkara gaib. Rasulullah tidak mengetahuinya sama sekali. Wa rasuluh, tapi juga walaupun beliau hamba dan manusia biasa, beliau seorang rasul yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah, maka seorang wajib mengimani dan membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita sebutkan ini ayat-ayat di dalam surat Al-Jin menjelaskan hal ini. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan kepada kita perkara gaib? Seperti misalnya beliau menceritakan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Ana faratukum 'alal haud." Nanti di hari kiamat kelak, aku akan mendahului kalian sampai ke telagaku, telaga Al-Kautsar. Dan juga dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Azab kubur.
Kan ini perkara gaib. Jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib sekadar yang Allah wahyukan kepadanya. Adapun yang Allah tidak wahyukan kepadanya, perkara gaib secara mutlak, ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Kita manusia biasa, bukan Rasul, bukan Nabi, kita juga mengetahui perkara gaib dari apa yang sudah Allah wahyukan kepada Rasulnya. Kita sangat yakin adanya hari pembalasan, adanya padang mahsyar. Manusia akan diberikan kitabnya masing-masing. Ada yang mengambil dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri melalui belakangnya. Akan ada yang namanya sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang bermuara ke surga. Ini semua perkara gaib. Kita tahu dengan sangat detail karena Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkannya di dalam hadisnya. Dan ini Allah gabungkan penyebutannya di dalam surat Al-Jin ayat terakhir. 3 ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadah." Allah dialah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib dan ia tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun. Kecuali man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali manusia-manusia yang ia pilih dari kalangan rasul-rasulnya. Berarti perkara gaib secara mutlak tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi sebagian rasul Allah sengaja beritahukan tentang perkara gaib ini untuk menjadi bukti bagi manusia bahwasanya manusia yang diutus ini benar-benar sebagai rasul. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Maka kalau seorang memahami tentang konsep rububiyah, bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang memiliki dan mengatur alam semesta ini, maka mustahil seorang yang paham akidah ini berdoa kepada selain Allah. Karena hakikatnya selain Allah tidak ada yang mengatur sedikit pun alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengatur. Mau dia tinggal di pantai selatan, mau di pantai utara, mau di gunung. Nggak ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk yang ada di situ dari kalangan jin, dari tentara-tentara iblis, baik yang diklaim menjaga pantai selatan, ratu pantai selatan atau pantai utara atau gunung, semuanya kadzabah. Semuanya jin-jin pendusta. Mereka tidak bisa mengatur sedikit pun gelombang untuk menaikkannya atau menurunkannya. Mereka tidak bisa mengatur sedikit pun dari satu gunung vulkanik untuk melakukan untuk erupsi atau tidak erupsi. Semuanya yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah catat semuanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ketika kita menyadari hal ini, yang memberikan kebaikan, menolak keburukan hanya Allah, apakah mungkin seorang berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan kebaikan atau menolak keburukan? Kan kebodohan. Kita ambil contoh ringkas. Kalau kita sakit, kita ke dokter. Tapi ada orang sakit, dia datengin sapi. Misalnya, dia sakit nih. Dia mengharapkan kesembuhan. Tapi dia datengin sapi. Dia ngobrol ke sapi itu. Pipi, tolong dong. Ini saya sakit. Udah, aduh. Ini kolesterolnya naik. Saya udah gak bisa lagi makan rendang. Sapinya mah senang. Berarti jumlah sapi yang akan disembelih berkurang. Kira-kira ada orang yang berdoa seperti ini. Kalau kita lewat, kita lihat dia ngobrol sama sapi. Apa yang kita katakan? Sesat. Bodoh.
Kenapa orang itu bisa sesat? Karena dia bodoh. Ini orang bodoh dan sesat. Kok bisa-bisanya dia ngobrol sama sapi? Makanya Allah sebutkan pada ayat setelahnya yang dibawakan oleh penulis, "Waman adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Katakan, siapakah yang paling sesat? Siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Yang tidak bisa mengabulkan doa mereka. Atau orang datang ke batu. Batu, katanya batu petir. Iya. Ini jadi kaya orang kalau minum air ini. Sekarang batunya mau dijual udah gak laku. Udah hilang kebodohan orang-orang tentang hal tersebut. Datang ke batu, dia minta ke batu. Ya Allah tuh batu ditumbuk, pecah, hancur. Jadi serbuk. Kok bisa-bisanya orang berdoa kepada batu? Berdoa kepada keris. Berdoa kepada objek-objek lainnya. Ini subhanallahil azim. Makanya kata Allah, "Waman adall." Siapakah yang lebih bodoh, yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Enggak ada yang lebih bodoh dari orang tersebut. Datang pengen punya anak, berdoa ke sapi atau ke tikus. Ada yang astagfirullahaladzim. Berdoa ke tikus coba. Tikus makhluk yang sama. Dimanapun dia berada ngerusak. Itu tikus. Fawasiq. Dalam hadis Aisyah, di antara hewan yang dianjurkan untuk dibunuh adalah tikus. Cicak. Iya. Dibunuh hewan-hewan ini. Karena ngerusak. Sallallahu alaihi. Gak ada yang lebih bodoh, yang lebih sesat kata Allah dari orang yang berdoa kepada selainnya. Ada lagi yang berdoa kepada patung. Itu gak tahu gimana cara mikirnya coba. Makanya Nabi Ibrahim sengaja menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil dan menyisakan yang besar supaya mereka berpikir. Itu patung tuh gak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ceritakan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Tentang peristiwa Islam yang masuk di kota Madinah kepada penduduk Ansar. Ketika Islam ini datang ke kota Madinah dengan kedatangan Mus'ab ibn Umair al-Abdari, duta Islam pertama yang diutus Rasulullah kepada penduduk Madinah sebelum hijrah. Manusia atau Muslim yang pertama datang ke kota Madinah adalah Mus'ab ibn Umair yang diutus oleh Rasulullah. Ketika itu Mus'ab ibn Umair berdakwah, Islam sudah tersebar ke seluruh rumah-rumah Ansar sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Kecuali beberapa saja. Di antaranya ada seorang yang bernama Amr ibni Jamuh al-Jumahi. Amr ibni Jamuh. Amr ibni Jamuh ini telat masuk Islamnya. Dia penyembah berhala. Sebagaimana kondisi kebanyakan orang-orang Madinah sebelum datang Islam. Anaknya Mu'adz ibni Amr ibni Jamuh udah masuk Islam. Akhirnya Mu'adz ibni Amr ini mengajak sahabatnya yang lain yang sudah masuk Islam yang bernama Mu'adz ibni Jabal. Kata Mu'adz ibni Amr, ayo aku ingin ayahku ini berpikir untuk menggunakan akal sehatnya. Di malam hari, ia dan Mu'adz bin Jabal mendatangi patung milik ayahnya yang tiap hari dibersihkan, diberikan wewangian, lalu disembah. Dia berdoa kepada patung tersebut. Diambil patung ini dan dilemparkan ke tempat pembuangan sampah masyarakat di tempat itu. Besok paginya, Amr bin Jamuh melihat, kok nggak ada patungnya, Tuhannya. Akhirnya marah-marah dia nyari, ketemunya di tempat sampah yang di situ akramakumullah dibuang bangkai anjing, mohon maaf, pembalut-pembalut wanita dibuang di tempat itu, tempat sampah.
Ia melihat patungnya sudah berada di situ. Ia mengambilnya, dicuci, dibersihkan, lalu diberi wewangian lagi, diletakkan di tempatnya semula. Besok malamnya, kembali anaknya dan Mu'adz bin Jabal mengambil lagi patung itu dan melemparkannya lagi. Besoknya si Amr bin Jamuh melihat patungnya sudah tidak ada. Dia pun mencari di tempat yang sudah dia ketahui. Akhirnya dibersihkan, diberikan wangian, diletakkan lagi di tempatnya seperti semula. Setelah itu dia berikan pedang. Diletakkan pedang pada patung ini. Bela dirimu sendiri. Aku gak bisa bela. Amr bin Jamuh ini seorang yang pincang kakinya. Bela dirimu sendiri, aku gak bisa bela. Tidurlah dia. Akhirnya anaknya bersama Mu'adz bin Jabal lebih ekstrim, diambil patung ini diikatkan dengan bangkai anjing. Disatukan dengan bangkai anjing, dilemparkan di dalam lubang. Lubang tempat sampah. Akhirnya besoknya ketika Amr bin Jamuh bangun melihat patungnya sudah tidak ada, ia mengetahui di mana dibuang, ia pun mengatakan, "Lau tanfa'u li ghairika lanafa'ata li nafsik." Kalau seandainya engkau bisa kalau seandainya engkau sanggup memberikan manfaat kepada selainmu, niscaya engkau sudah memberikan manfaat untuk dirimu sendiri atau menolak keburukan dari dirimu, tapi ternyata engkau hanya patung yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bayangin, patung yang dibikin sendiri, yang gak bisa ngapa-ngapain, dimintai hajat coba. Berdoa kepada patung. La ilaha illallah. Makanya kata Allah, waman adall. Tidak ada lagi yang lebih bodoh dari orang yang berdoa kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak bisa ada yang menyanggupinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita baca beberapa ayat lagi yang dibawakan oleh penulis. Setelah itu kita akan bahas lalu bagaimana kalau seorang beristighatsah atau meminta pertolongan kepada manusia yang lain misalnya. Kita akan bahas nanti insyaallah. Wa qawlihi innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai kaumku, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah, mereka tidak bisa memberikan rezeki untuk kalian. Maka carilah rezeki itu kepada Allah." Ya subhanallah. Ada orang berdoa kepada tikus, meminta rezeki. Adanya rezeki kita digerogotin sama dia. Subhanallahilazim. La ilaha illallah. Kata Ibrahim alaihissalam, maka carilah rezeki itu kepada yang memiliki rezeki. Siapa itu? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kan sebagian manusia, mereka nggak paham konsep memberikan rezeki. Mereka ketika ke kantor, yang ngasih bos kok di kantor. Nanti bosnya dari mana? Bosnya kan harusnya nanti, hasil penjualan. Nah pembeli dari mana duitnya? Terus kalau kita gali terus sampai perkara berkaitan tentang IT atau telekomunikasi atau berkaitan tentang energi dan mineral. Ini semuanya kembalinya pasti kembali kepada sandang, pangan, dan papan. Karena semuanya itu hanya mendukung ini. Dan semuanya ini, sandang, pangan, dan papan ini, kembali kalau kita ingin belajar konsep bagaimana Allah sebutkan tentang alam semesta ini. Kata Allah, awalam yaral di dalam surat Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidakkah orang-orang kafir perhatikan bahwasanya alam semesta ini dulu menyatu. Langit dan bumi ini menyatu. Kemudian kami pisahkan. Langit ditinggikan pada langit paling dekat dengan bumi ini,
dihiasi dengan planet-planet, dihiasi dengan matahari dan bulan. Ketika Allah pisahkan langit dari bumi ini, Allah tempatkan matahari pada tempat yang sangat kondusif untuk suhu bumi. Dengan adanya matahari ini yang memancarkan panas ke bumi, tercipta ada sebagian permukaan bumi yang kena matahari, ada yang sebagian tidak terkena matahari, disebut dengan siang dan malam. Ternyata perbedaan ini mengakibatkan adanya perbedaan suhu dan kerapatan. Perbedaan suhu dan kerapatan udara inilah yang menimbulkan angin. Terciptanya angin. Allah hembuskan angin ini, wa huwallazi arsalar riyah. Dialah yang menghembuskan angin. Dari apa? Dari adanya perbedaan suhu yang disebabkan oleh matahari tadi. Kemudian, makanya nanti kadang matahari itu lebih dekat kepada bumi, sehingga di situ menjadi musim hujan, dan terkadang matahari lebih jauh dari bumi menjadi musim dingin. Ketika angin ini berhembus mengakibatkan suhu dingin, ada suhu panas sehingga terjadilah penguapan. Penguapan ini adalah uap-uap air yang sangat kecil naik ke atas, terbentuk awan-awan kecil. Adanya angin tadi dan perbedaan suhu serta kerapatan oksigen mengakibatkan awan-awan yang kecil ini bertabrakan dengan sesama awan hingga membuat awan yang besar. Ketika awan ini semakin besar dan berat, Allah Subhanahu wa taala turunkan tetesan-tetesan hujan. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, wa huwa allazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Dialah Allah yang menghembuskan angin, dari angin ini terbentuk hujan, terbentuk awan, kemudian awan ini semakin memberat dan turunlah tetesan-tetesan hujan yang menerpa bumi, menerpa tanah, dan dengan itu Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Nanti dari pangan inilah manusia itu butuh tempat tinggal. Setelah manusia sudah tercukupi makanannya, mereka butuh pakaian. Mereka butuh tempat tinggal. Setelah itu ini disebut dengan kebutuhan primer, barulah mereka masuk kepada kebutuhan-kebutuhan sekunder. Baru setelah itu kebutuhan-kebutuhan tersir. Jadi asalnya adalah dari pengaturan alam semesta ini. Sehingga tidak dikatakan seorang itu mendapatkan rezeki dari bosnya. Karena rezeki itu hakikatnya adalah dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Dan bosnya hanyalah sebagai sebab dari sebab-sebab yang Allah jadikan, sebagaimana seorang itu tidak mendapatkan kesembuhan dari dokter, hanya saja dia mendapatkan obat dari dokter dan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan dua hal ini. Antara yang menyembuhkan dengan yang menjadi sebab kesembuhan. Allah dialah yang menyembuhkan asy-syafi, tapi al-mudawi yang mengobati itu adalah dokter. Ini dua hal tentunya berbeda. Baik, kemudian kata beliau wa qawlihi ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang paling sesat? Itu bentuknya pertanyaan. Dalam ilmu tafsir ini namanya istifham inkari, sehingga kita artikan terjemahannya, tidak ada yang lebih sesat, yang lebih bodoh dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat kelak. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat kelak. Wa qawlihi ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
An-Naml, siapakah yang bisa mengabulkan doa seorang yang berada pada kondisi genting darurat? Dan siapakah yang sanggup menghilangkan keburukan yang menimpa kalian? Jawabannya, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanadnya, bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik, yang mana orang munafik ini selalu menyakiti kaum muslimin dengan lisannya, dengan fisiknya. Ia suka menyakiti kaum muslimin. Maka berkata sebagian kaum muslimin, "Qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo kita beristighatsah kepada Nabi dari orang munafik ini. Kita beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh mereka, kata Rasulullah, "Innahu la yustaghatsu bih wa innama walakin yustaghatsu billah. Wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla." Tidak boleh seorang itu beristighatsah kepadaku. Karena istighatsah itu hanya boleh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sebutkan dulu tentang hukum beristighatsah kepada manusia dan kita jelaskan hadis ini. Dari apa yang kita sebutkan tadi tentang syiriknya seorang yang berdoa, meminta pertolongan atau beristighatsah dalam keadaan genting kepada manusia atau kepada selain Allah, ini pada kondisi objek-objek yang dimintai pertolongan tersebut tidak memenuhi 3 syarat. Hayyun, hadirun, qadir. Tidak memenuhi 3 syarat, yaitu mereka tidak hidup, misalnya yang diminta sudah meninggal. Kemudian hadir, yang dimintai tidak berada di tempat tersebut. Atau qadir, yang diminta tidak sanggup untuk melakukannya. Apa yang kita sebutkan tadi, rezeki, memberikan manfaat atau menghilangkan keburukan, ini tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah secara mutlak. Ada perkara-perkara yang disanggupi oleh manusia yang mereka masih hidup, sehingga boleh untuk kita beristighatsah atau meminta tolong kepada orang tersebut. Seperti yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Qasas tentang Nabi Musa alaihi salam, yang suatu siang ia berada di Mesir, ia melihat ada 2 orang yang sedang berkelahi bertengkar. Yang satu seorang dari Bani Israel yang lawannya dari kaumnya Fir'aun Qibti. Yang dari Bani Israel ini ketika melihat Nabi Musa, ia pun meminta pertolongan istighatsah kepada Nabi Musa. Allah sebutkan, "Fastaghatsahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih." Maka orang dari Bani Israel ini beristighatsah kepada Nabi Musa. Meminta pertolongan dalam keadaan genting kepada Nabi Musa untuk melawan Qibti ini. Maka Nabi Musa pun segera menolong orang yang meminta pertolongan ini. Perhatikan di sini Allah menggunakan kata-kata astaghathahu, beristighatsah, dan ini boleh yang Allah sebutkan jika memenuhi 3 syarat tadi. Hayyun, hadirun, qadir. Jika orang yang diminta itu dia masih hidup, dia mampu untuk membantu, dan dia berada di tempat tersebut. Kalau seandainya dia hidup dan juga mampu, tapi dia nggak ada,
gimana dia bisa membantu? Sebagian orang dari kalangan sufi ya, mereka meyakini sebagian guru-guru mereka selalu mengawasi mereka walaupun guru mereka tidak ada di tempat. Nah ini bahaya. Karena sudah mengangkat guru-guru mereka setara dengan Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan itu ada di sebagian daerah yang mereka meyakini tokoh-tokoh perangkat daerahnya, perangkat kampungnya dari perangkat agama itu ditanamkan kepada masyarakatnya bahwasanya mereka-mereka ini, tokoh-tokoh agamanya ini mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakat itu. Dulu digunakan kerajaan untuk menanamkan doktrin seperti ini agar masyarakatnya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kerajaan. Ini ada di daerah Sulawesi seperti itu. Jadi dulu rajanya mendoktrin dengan menggunakan pemuka-pemuka agama, mendoktrin masyarakatnya bahwasanya mereka ini, sultan ini dan juga perangkat kerajaannya mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sehingga kalau kalian mengurangi timbangan, kalau kalian melakukan hal-hal yang dilarang, mereka tahu. Ini subhanallah. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Maka meminta pertolongan atau beristighatsah dalam keadaan genting kepada manusia ini boleh jika memenuhi 3 syarat tadi. Hayyun, hadirun, qadir. Jika orang yang dimintai pertolongan ia masih hidup, sanggup untuk membantu dan juga hadir di tempat tersebut. Dan hadir ini di zaman sekarang bisa hadir offline atau online. Bisa hadir offline atau online. Sebagaimana hukum-hukum yang lain juga. Misalnya ada seorang anak perempuan mau nikah dan ayahnya di luar negeri misalnya, bisa dengan video call. Yang penting dipastikan ayahnya di situ benar-benar ayahnya. Nah, lalu bagaimana dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi para sahabat yang ingin beristighatsah kepada Nabi karena orang munafik ini sangat mengganggu dan menyakiti kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya kepada Allah. Loh, ini gimana dengan yang dijelaskan oleh para ulama? Kan Rasulullah waktu itu masih hidup dan ada di situ. Tapi pertanyaannya, apakah beliau sanggup untuk melakukannya? Nah, disinilah yang dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bisa saja membunuh orang munafik tersebut, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan agama kita bukan agama serampangan. Perhatikan di sini kata para ulama disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Rasulullah ini beliau adalah seorang yang mewakili Islam dan kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh beliau ini mewakili Islam dan kaum muslimin. Tidak dikatakan oknum. Ya. Tapi apa yang beliau lakukan itulah bentuk cerminan dari Islam. Orang yang munafik, tidaklah dia dikatakan munafik, melainkan dia menampakkan diri sebagai muslim, tapi menyembunyikan kekufuran. Rasulullah mungkin bisa saja membunuh orang tersebut. Tapi kalau Rasulullah membunuhnya, ini akan memberikan dampak negatif bagi Islam. Kalau seandainya Rasulullah membunuhnya, maka orang-orang akan mengatakan Rasulullah ini membunuh sahabatnya, maka kita tidak akan masuk Islam. Kenapa? Ternyata kita menjadi musuhnya, kita dibunuh, tapi menjadi sahabatnya juga akan dibunuh. Kata Rasulullah SAW, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Aku tidak akan membunuh seorang munafik karena jangan sampai
orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabat-sahabatnya juga. Ketika kita di luar Islam, kita diperangi oleh beliau, kita dibunuh oleh beliau. Ini kan karena musuh. Ternyata kita masuk Islam juga tidak terlepas. Dia akan membunuh kita. Berarti pada kondisi seperti itu Rasulullah tidak bisa serampangan untuk membunuh, sehingga beliau mengatakan di sini itu bukan wewenang beliau. Beliau tidak sanggup untuk melakukannya pada konteks munafik ini. Innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Tidak boleh beristighatsah kepadaku pada perkara yang aku tidak sanggupi, karena beristighatsah secara mutlak itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan seorang dari Bani Israel tadi yang meminta tolong kepada Nabi Musa. Ini berbeda konteks dan redaksinya. Adapun Rasulullah, beliau menjaga jangan sampai orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, ini bab yang dibawakan oleh penulis berkaitan tentang istighatsah dan juga doa. Ini hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang manusia bisa melakukannya, seperti seorang meminta tolong kepada saudaranya, menelpon saudaranya untuk membantunya, atau saudaranya hadir, dia minta tolong misalnya ngangkatin barang, atau minta tolong nganterin, dan seterusnya, pada perkara yang disanggupi oleh orang yang dimintai pertolongan, maka ini boleh dan sah-sah saja. Dan sudah kita sebutkan dalilnya di dalam Al-Quran. Baik dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan lapang. Baik, kita lanjutkan dengan sedikit tanya jawab insyaAllah. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Dalam keseharian kita sering mendengar ucapan itu namanya matiin rezeki orang. Apakah ada kekeliruan dalam ucapan ini? Karena mungkin secara tidak sadar menyelisihi tauhid dalam memahami rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya salah rezeki ini. Tentunya salah ucapan ini. Kenapa? Karena matiin rezeki orang. Dari mana Anda tahu itu rezeki Anda? Itu pertama, belum tentu dia tahu. Betul, yang namanya rezeki itu pasti ada sebabnya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Karena setiap hasil dan tujuan yang dicita-citakan oleh seseorang selalu Allah jadikan ada sebab yang harus dilewati oleh seorang agar ia bisa sampai kepada hasil yang ia inginkan. Maka rezeki juga seperti itu. Rezeki ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Tapi seorang tidak mendapatkan rezekinya dengan hanya duduk nyantai-nyantai tanpa menjalani sebab. Seorang hanya bisa mendapatkan rezekinya ini yang sudah dicatatkan untuknya ketika dia menjalani sebabnya. Dan Allah ketika sudah menetapkan seorang akan mendapatkan rezeki, Allah akan ilhamkan orang tersebut untuk menjalani sebab-sebab yang mengantarkan ia kepada rezeki yang sudah ditetapkan baginya. Maka ini ucapan ini mematikan rezeki orang lain, ini biasanya dilakukan karena ada kompetitor atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Misalnya pengalihan jalan yang sebelumnya jalan itu ramai, kemudian tiba-tiba ada pengalihan arus kendaraan hingga jalan tersebut sepi. Biasanya mereka mengatakan, ini matiin rezeki orang. Atau misalnya ada kompetitor yang menjual barang dengan harga yang jauh di bawah harga yang ia jual, mereka pun mengatakan ucapan seperti ini mematikan rezeki orang. Ketahuilah, rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan
tidak akan dikurangi karena kebijakan pemerintah dan tidak akan bertambah karena kebijakan pemerintah. Hanya saja terkadang seorang tidak mengetahui apa yang sudah ditetapkan untuknya. Seorang tidak mengetahui apa yang ditetapkan untuknya. Jadi kan kita bisa mengatakan ini orang mematikan rezeki orang lain. Kalau dia sudah tahu hal itu memang rezekinya. Tapi kalau dia belum tahu, bagaimana mungkin dia mengatakan orang itu mematikan rezekinya? Misalnya, kita ambil gambaran ekstrimnya agar kita paham. Misalnya, ada seorang dua laki-laki misalnya. Mereka tertarik keduanya ini dengan seorang wanita. Lalu yang satu menceritakan, si A menceritakan kepada si B, dia ceritakan, wah ternyata anak Pak RT itu cantik gini-gini dan seterusnya. Wah besok saya mau melamar deh. Ternyata karena diceritakan cantik dan seterusnya, malam harinya si B ini langsung melamar malamnya. Dan diterima. Langsung tersebar undangan bahwasanya dia akan menikah. Akhirnya si A bilang, wah ente matiin anak-anak anak dari wanita tersebut. Sah tidak? Paham nggak? Ini kita ambil contoh ekstrimnya. Si A dan si B ini temenan. Walaupun teman saling tikam dari belakang itu biasa. Si A cerita, itu anak Pak RT ternyata Masya Allah. Cantik. Saya mau melamarnya. Tapi besok atau misalnya pekan depan. Pekan depan. Karena dia dengar cantik dan seterusnya diceritakan. Dia langsung nyalip. Datang ke rumah Pak RT dan diterima. Pekan depan udah nikah. Tersebar undangan. Apakah boleh si A ini mengatakan, wah ente ini matiin anak-anak Anda dari dia? Enggak. Enggak. Karena dari mana dia tahu bahwasanya nanti kalau dia menikah dengan itu akan ada anak dan seterusnya? Ada tidak orang yang menikah tapi nggak punya anak? Ada. Ada nggak orang yang menikah, hari pagi menikah, siang meninggal? Ada tidak? Jadi ini perkara gaib. Maka seorang mengatakan ini orang matiin rezeki orang lain. Dari mana dia tahu? Hanya kan ini muncul dari yang namanya kelemahan. Karena persaingan misalnya. Kalau banyak hal faktor misalnya karena kompetitornya menjual barang dengan harga lebih murah misalnya. Harusnya kalau dia seorang yang produktif, oh berarti rezeki saya mungkin Allah ganti dengan barang yang lain. Cari barang yang lain. Hanya kan kita malas yang namanya inovasi. Kita tuh senang dengan zona nyaman. Sehingga sifat defensif kita ini paling jago mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain. Kita tuh kalau nyalahin orang lain kan paling jago. Iya. Allahul musta'an. Maka tidak boleh seorang mengatakan mematikan rezeki orang lain. Karena pertama dia belum tahu itu udah rezeki orang tersebut atau bukan. Dan ini menjadi menyandarkan siapa yang memberi dan menahan rezeki itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah Allah, wahai Allah pemilik kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau menahannya dari siapa yang engkau kehendaki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga tim kajian jamaah semua diberkahi Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, dalam bermuamalah saat lebaran yang sering disebut halal bil halal dengan keluarga besar. Sering terjadi cipika-cipiki lain jenis. Foto-foto lalu dipasang di sosmed. Hal seperti ini yang terjadi setiap tahun. Membuat saya malas hadir di acara seperti ini. Apakah sikap saya ini salah Ustadz? Berdosakah? Sulit bersikap jika sudah hadir soalnya. Mohon nasihat. Mungkin yang dimaksudkan di sini merasa bersalah. Apakah ini termasuk memutus silaturahim? Nah, pertama kita harus pahami dulu
bahwasanya momen lebaran dijadikan sebagai maaf-maafan itu bukan syariat secara spesifik. Nggak tahu di negara kita atau di negara lain juga, wallahu a'lam. Khusus Idul Fitr, dahulu para sahabat ketika mereka bertemu dan berjumpa, bukan maaf-maafan, tapi mereka saling mendoakan semoga amalan yang mereka lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketika bertemu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian di bulan Ramadan. Karena mereka sudah melewati bulan yang sangat agung. Mereka bersungguh-sungguh beramal di dalamnya. Ketika mereka saling berjumpa, mereka pun saling mendoakan sesama mereka. Kalaupun dijadikan sebagai momen, sebagai maaf-maafan, hukum asalnya sah-sah saja. Namun bukan satu-satunya waktu untuk maaf-maafan di situ. Kalau kita tahu satu hadis di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, niscaya kita akan menjaga hubungan kita ini bukan cuma setiap tahun sekali. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati fi kulli yawmil itsnaini wal khamis. Fayughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru lihadain." Setiap hari Senin dan Kemis, pintu-pintu surga dibuka. Dan pada 2 hari tersebut, setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni secara otomatis selama dia tidak melakukan kesyirikan. Kecuali seorang, kata Rasulullah, antara dia dan saudaranya ada permusuhan. Maka dikatakan kepada malaikat yang mencatat ampunan bagi hamba, tangguhkan ampunan bagi kedua orang ini. Hatta yastaliha. Sampai keduanya berdamai. Setelah kita dengar hadis ini, kita tidak butuh pengampunan Senin Kemis. Kita butuhnya setahun sekali aja. Sehingga maaf-maafannya cuma setahun sekali. Dan maaf-maafan itu tidak hanya dengan jabat tangan. Cibika-cibiki. Enggak ada konsekuensi maaf-maafan seperti itu. Disebutkan dalam hadis Aisyah, dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana sebenarnya ketika dua orang yang ribut, atau dua orang yang bertikai, atau dua orang yang mungkin jarang interaksi, agar mereka ini bisa menyambung kembali hubungan dengan baik. Kata Nabi SAW, la yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Seorang muslim itu tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari dalam urusan dunia. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang si A berpaling, si B berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang paling terbaik dari mereka adalah yang memulai salam. Berarti memaafkan itu dengan salam-salaman cipika-cipiki atau dengan ucapan salam. Dengan ucapan salam. Makanya seorang muslim dengan muslim yang lain ketika bertemu apa? Assalamualaikum. Nah ini, jadi jangan disempitkan gambaran tentang hari raya. Itulah momen maaf-maafan satu-satunya. Kalau kita tidak mengatakan bid'ah. Kita tidak sampai mengatakan seperti itu. Hanya saja membatasi. Menyambung silaturahim itu hanya pada lebaran. Maka ini pembatasan yang tidak ada contohnya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang sudah kita bawakan tadi, dalil-dalil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini kekhawatiran saudara kita ini kalau dia tidak hadir nanti dikatakan memutus hubungan, maka ini kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Misalnya ketika dia nggak hadir, dia kirim WA
Taqabbalallahu minna wa minkum dan seterusnya, ini mewakili. Tulisan itu mewakili lisan. Dan kalau kondisinya seperti yang disebutkan ini, maka dia haram untuk hadir di tempat seperti itu. Mendatangi tempat untuk bermaksiat kepada Allah, mendatanginya adalah haram. Naam, wallahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oh, ini ada pertanyaan. Ustaz, kalau berdoa pas melihat bulan terus mengucapkan, wahai Allah yang menciptakan bulan, zat yang menciptakan, hindari kata-kata zat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabari dirinya adalah zat. Karena zat ini di dalam, walaupun tajawuzan, para ulama terkadang menyebutkan hanya untuk membantah falasifah. Jadi dahulu tidak pernah ada kata-kata zat bagi Allah. Adanya kata-kata nafs. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah menghikayatkan ucapan Isa bin Maryam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maka disebutnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qawaidul Mutlah, kita mencukupkan dengan lafaz yang datang dari syariat Al-Quran atau hadis. Kata-kata zat kita tidak mengatakan wahai Allah zat. Ini sebagian mengatakan sah-sah saja karena terlanjur falasifah orang-orang filsafat menyebutkannya. Hanya seorang berusaha menghindari. Ketika kita melihat bulan, kita mengatakan wahai Allah yang menciptakan bulan, aku mohon ampunilah dosaku. Sah. Dan ini diantara bentuk tafakkur. Di alam semesta, seorang misalnya melihat pemandangan yang indah, lalu dia mengatakan, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Perhatikan di sini, dia bertawassul dengan indahnya penciptaan Allah, dengan perbuatan Allah menciptakan alam semesta ini. Tidak ada satupun yang sia-sia. Dia bertawassul dengan itu untuk meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari api neraka. Begitu juga dia melihat matahari. Misalnya matahari yang sangat panas, dia berdoa kepada Allah, wahai Allah yang menciptakan matahari, jagalah aku dari panas dan teriknya matahari di hari kiamat kelak. Sah-sah saja. Nah, dan ini bentuk tawassul, kita sudah pernah sebutkan ada 6 jenis tawassul di majelis kita ini. Wallahu a'lam. Cukup? Ada yang langsung bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tidak ada masalah. Karena dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, ada seorang datang kepada Nabi SAW, yusma'u dawiyu sautuhu wa la yufqahu ma yaqul. Kata rawi, dia datang komat kamit mulutnya, orang-orang gak paham apa yang ia ucapkan. Sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, madza alayya minas salah? Wahai Rasulullah, apa yang wajib aku lakukan dari amalan salat? Qala 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. 5 kali salat sehari semalam. Sahabat ini bertanya, hal alayya ghairuha? Ada enggak yang lainnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak ada illa anta tawwa'. Tidak ada yang lain kecuali kalau engkau mau melakukan salat-salat sunnah. Kemudian sampai kepada zakat lalu puasa. Apa yang wajib bagiku untuk puasa? Kata Rasulullah, saumu Ramadan. Puasa Ramadan. Kata sahabat ini, hal alayya ghairu? Ada enggak selain puasa Ramadan yang wajib aku lakukan? Kata Rasulullah, enggak ada illa anta tawwa'. Enggak ada kecuali kalau engkau ingin menambahkan puasa-puasa sunnah. Maka enggak ada pembatasan. Seorang mau melakukan puasa Daud, seorang mau melakukan Senin Kemis dibarengin dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadinya dia puasanya 8 misalnya, karena 1 bulan 8 misalnya, sah. Atau dia berpuasanya cuma 6, atau dia berpuasanya Daud. Kalau puasa Daud berarti 15 hari.
Iya, atau 14 hari tergantung bulannya. Atau misalnya dia barengin dengan puasa Ayyamul Bid, sah-sah saja, semuanya sah-sah saja. Karena ini babnya illa an tatawwa. Kata Rasulullah kepada sahabat tadi, nggak ada yang wajib bagimu kecuali kalau engkau ingin menambahkan dari amalan-amalan puasa sunnah. Jadi hukum asalnya puasa sunnah, begitu juga sholat-sholat sunnah, itu hukum asalnya tatawwu'. Apa itu tatawwu'? Tambahan saja. Nah, makanya disebut nafilah. Disebut puasa sunnah, puasa nafilah. Nafilah itu dari kata nafal. Yas'alunaka 'anil anfal. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 1, mereka bertanya kepada engkau tentang anfal. Jama' dari nafal, dan nafal ini tambahan. Apa itu tambahan ketika perang? Yaitu ghanimah. Maka nafal itu tambahan. Begitu juga puasa nafilah, puasa sunnah tambahan. Seorang menambahkan berapapun selama tidak ada larangannya, tidak mengapa. Bahkan disebutkan Imam Ahmad, sholat sunnah 300 rakaat sehari dari sholat-sholat sunnahnya. Kecuali beliau sedang sakit, maka cuma 100-an rakaat. Iya. Karena ada sholat mutlak, ada sholat duha, ada sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan lain-lain. Ini semua hukum asalnya adalah ziyadah, tambahan saja. Begitu juga puasa sunnah, selama seorang tidak melakukannya sardan, tidak melakukannya setiap hari berpuasa. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah melarang untuk seorang berpuasa lebih dari 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa. Demikian wallahu a'lam. Nah, istighfar. Iya, banyak di Bogor kayak gitu. Daerah Jawa Barat sini. Sah salatnya. Hanya imamnya ini ghasyash. Imamnya ini curang. Karena dia, jadi kan gini, dalam Sahih Muslim SAW bersabda, فَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا. Jika imam itu, kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, jika imam sampai pada tempat untuk mengucapkan amin, yaitu setelah waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Itu kan kita ngaminin karena Al-Fatihah. Sama imamnya ini curang dia. Dia masukkan Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Lah dia doang. Dia dapat amin kita. Paham gak? Dia curang di situ. Tapi kalau dari sisi sah. Karena seorang itu boleh beristighfar kepada Allah ketika berdiri. Boleh memuji Allah ketika berdiri. Sah. Hanya saja dia ghasyash. Dia culas. Wallahu a'lam. Baik, cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.